Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya Pak Arif, guru geografi kita. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi peta atau jenis-jenis peta. Adapun klasifikasi peta dibedakan berdasarkan berdasarkan skala, berdasarkan isinya, dan berdasarkan bentuk. Berdasarkan skala terdiri dari peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Sedangkan berdasarkan isinya terdiri dari peta umum dan peta khusus. Selanjutnya berdasarkan bentuk terdiri dari peta digital, peta timbul, dan peta datar. Pertama kita bahas klasifikasi peta berdasarkan skalanya. Yang pertama yaitu peta kadaster. Peta kadaster merupakan jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta ini biasa digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Adapun contoh dari peta kadaster ini, yang pertama peta bidang tanah dengan skala 1:1000, kemudian peta bidang tanah juga dengan skala 1:1000. Jadi peta di sini merupakan contoh peta sertifikat tanah yang merupakan jenis peta kadaster. Berikutnya peta skala besar. Peta jenis ini memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini biasa digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya kelurahan, desa, kecamatan, dan kota. Adapun contoh dari peta skala besar ini yaitu sebagai berikut. Peta Kecamatan Purabaya ini memiliki skala 1:72.000. Berikutnya peta Kota Cirebon dengan skala 1:40.000. Berikutnya peta Kecamatan Depok. Peta ini memiliki skala 1:30.000. Selanjutnya peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta ini biasa digunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya peta kabupaten atau kota. Contoh dari peta ini sebagai berikut. Peta Kabupaten Bekasi yang memiliki skala 1:300.000. Ini masih antara rentang jenis peta skala sedang, yaitu 1:250.000 hingga 1:500.000. Selanjutnya peta Kabupaten Bojonegoro yang memiliki skala 1:300.000. Selanjutnya adalah peta skala kecil. Apakah peta skala kecil itu? Peta skala kecil yaitu jenis peta yang memiliki skala antara 1:500.000 hingga 1:1.000.000. Peta ini biasa digunakan menggambarkan wilayah yang cukup luas, misalnya mulai dari peta provinsi ataupun peta pulau. Sebagai contohnya di sini adalah peta Provinsi Jawa Timur yang skalanya 1:550.000. Selanjutnya ini adalah peta Provinsi Jawa Barat dengan skala 1:750.000. Jenis peta berdasarkan skala yang terakhir yaitu peta geografi. Apa yang dimaksud dengan peta geografi? Peta geografi yaitu jenis peta yang memiliki skala antara 1:1 juta atau lebih.
Jadi ini menyangkut wilayah yang lebih luas lagi. Peta ini biasa digunakan untuk menggambarkan suatu negara, benua, ataupun dunia. Berikut contoh dari peta geografi, peta Indonesia dengan skala 1/20 juta. Berikutnya adalah peta Thailand dengan skala 1/7.500.000. Dan ini merupakan peta benua Eropa dengan skala 1/50 juta. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi peta berdasarkan isinya, yang terdiri dari peta umum dan peta khusus. Pertama kita pelajari peta umum. Apa yang dimaksud dengan peta umum? Peta umum merupakan peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan umum dari permukaan bumi, baik kenampakan yang bersifat alami maupun buatan manusia. Jenis peta ini terdiri dari peta dunia, peta korografi, peta topografi atau rupa bumi. Jenis peta umum yang pertama adalah peta dunia. Peta dunia merupakan peta umum dengan skala kecil dengan cakupan yang sangat luas yang menggambarkan sebagian besar kenampakan dunia. Adapun contoh dari peta dunia adalah sebagai berikut. Peta ini mencakup sebagian besar permukaan bumi yang tentunya memiliki skala yang sangat kecil, yaitu di atas 1/1 juta. Jenis peta umum yang kedua yaitu peta korografi. Peta korografi merupakan peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum seperti pegunungan, gunung, sungai, jalan raya, jalan kereta, batas wilayah, rawa, danau dengan skala yang lebih kecil dari 1/250.000. Contoh dari peta ini adalah peta-peta yang ada di dalam atlas, sehingga umumnya peta yang ada di dalam atlas itu merupakan contoh dari peta korografi. Sebagai contoh, peta yang ada di dalam atlas adalah peta Banten. Nah, di sini peta ini menggambarkan kondisi umum seperti pegunungan, gunung, kemudian sungai, mulai dari dataran tinggi, kemudian dataran rendah, kemudian ada batas wilayah, jalan raya, jalan kereta, sampai dengan danau. Ini digambarkan secara menyeluruh, secara umum. Jenis peta umum yang ketiga yaitu peta topografi. Apa yang dimaksud dengan peta topografi? Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya, digambarkan dalam bentuk garis kontur. Apa yang dimaksud dengan garis kontur? Yaitu garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Di sini saya tunjukkan, ini merupakan peta topografi, kita bisa melihat garis konturnya. Ya, garis kontur. Untuk lebih jelasnya saya tunjukkan untuk garis kontur berikut. Berikut garis kontur yang membentuk gunung atau perbukitan. Dapat kita amati, garis kontur yang paling terluar ini memiliki ketinggian yang paling rendah. Kita lihat mulai dari ketinggian 20 meter, kemudian garis kontur kedua 40 meter, ketiga 60 meter, 80 meter, sampai yang paling tengah ini 100 meter. Kalau kita lihat, satu garis kontur ini tidak terputus, tapi selalu menyambung. Ini menandakan garis ini memiliki ketinggian yang sama. Kita perhatikan dari luar memiliki ketinggian yang rendah sampai tengah itu ketinggiannya tinggi, sehingga kalau kita buat profil maka garis kontur ini akan membentuk gunung atau perbukitan seperti gambar di bawahnya ini.
Selanjutnya saya tunjukkan contoh dari garis kontur yang membentuk kaldera atau kawah gunung. Perhatikan gambar berikut. Kalau kita lihat, garis paling terluar atau garis kontur terluar memiliki ketinggian 20 meter. Semakin ke dalam, semakin tinggi 40, 60, 80 sampai puncak ketinggian yaitu 95 meter. Setelah 95 meter ini, garis kontur memiliki ketinggian yang semakin rendah mulai dari 80, 60 sampai ke tengahnya yaitu 40 meter. Ini kalau kita gambarkan secara 3 dimensi akan membentuk seperti ini. Mulai dari 20, 40, 60, 80, 90 meter. Kemudian setelah 90 meter akan turun 80, 60, 40. Sehingga kita dapat melihat bahwa garis kontur tersebut merupakan sebuah kaldera atau kawah gunung api. Selanjutnya saya juga berikan contoh konkret dari peta topografi ini, yaitu peta topografi kampus UPRI. Ini kita lihat peta konturnya. Ini merupakan perbedaan ketinggian, menunjukkan perbedaan ketinggian dari sisi sebelah kiri. Semakin ke kanan, ini ketinggiannya semakin tinggi. Kemudian kita lihat ada garis kontur yang lebar, kemudian ada yang di sini sempit. Nah, ini menjadi ciri khas garis kontur bahwa kalau jarak antar garis ini semakin sempit, maka itu menunjukkan kecuraman yang semakin tinggi. Jadi semakin sempit jarak garis kontur ini, maka semakin curam daerah yang dipetakan. Jenis peta berdasarkan isinya yang kedua yaitu peta khusus, yaitu yang disebut sebagai peta tematik. Apa yang dimaksud dengan peta khusus? Peta khusus atau tematik merupakan peta yang menggambarkan kenampakan khusus atau tema tertentu. Ciri dari peta ini yang pertama memiliki tema khusus, yang kedua datanya berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay atau ditumpang tindih, yang ketiga informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang telah dipilih. Contoh dari peta khusus atau tematik ini antara lain peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran hasil tambang, peta penggunaan lahan, dan peta geologi. Contoh peta khusus atau peta tematik yang pertama yaitu peta curah hujan. Di sini ditunjukkan peta sebaran pos hujan Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Peta ini memberikan informasi kepada kita di mana lokasi pos-pos hujan berada. Di peta ini ditunjukkan lingkaran warna ungu. Ini merupakan titik-titik pos hujan yang ada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Selanjutnya, peta persebaran penduduk. Peta ini menggambarkan persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan menurut kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Di peta ini kita dapat mengambil informasi di mana lokasi daerah yang memiliki jumlah kemiskinan yang paling besar dan yang rendah. Di peta ini ditunjukkan yang warna merah ini memiliki persentase penduduk miskin dan di bawah garis kemiskinan ini lebih dari 15%. Dimulai merah tinggi, kuning agak tinggi, semakin hijau ini semakin rendah. Contoh peta khusus berikutnya yaitu peta kawasan pertambangan Provinsi Jawa Tengah. Dari peta ini kita akan dapat mengetahui persebaran kawasan pertambangan yang ada di Jawa Tengah. Setiap warna ini menunjukkan kawasan pertambangan dengan jenis pertambangan tertentu. Peta selanjutnya yaitu peta penggunaan lahan, yaitu peta peruntukan lahan
pertanian dan perikanan di Kabupaten Solok. Di sini kita dapat mengambil informasi, yaitu yang berwarna hijau ini merupakan lahan yang diperuntukkan untuk pertanian. Sedangkan yang berwarna hijau muda, hampir berwarna putih ini diperuntukkan untuk lahan non pertanian, bisa jadi untuk perikanan atau untuk yang lainnya. Peta berikutnya yaitu peta geologi. Nah, di sini kita dapat mengamati jenis-jenis struktur batuan yang ada di daerah Banten. Yang terakhir adalah klasifikasi peta berdasarkan bentuknya. Di sini ada 3, peta digital, peta timbul, dan peta datar. Kita pelajari yang pertama adalah peta digital. Apa yang dimaksud dengan peta digital? Yaitu peta yang dibuat, disimpan, dan dapat dibaca melalui komputer atau handphone secara digital. Sebagai contohnya, ini adalah peta yang diambil dari Google Map yang ada di HP kita. Ini merupakan contoh dari peta digital. Ini kita dapat mengamati peta ini hanya dapat dilihat melalui HP atau komputer. Peta berdasarkan bentuk yang kedua yaitu peta timbul. Apa yang dimaksud dengan peta timbul? Yaitu jenis peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Berikut contohnya, ini peta dunia yang dibuat secara timbul, jadi daerah yang tinggi dibuat lebih tinggi dari daerah lainnya. Berikutnya, ini adalah peta Pulau Papua. Ini juga digambarkan secara timbul atau 3 dimensi. Terakhir adalah peta datar. Apa yang dimaksud dengan peta datar? Yaitu peta yang dibuat di atas bidang datar, bisa berupa kertas, kain, kanvas, atau papan. Dan jenis peta inilah yang paling banyak dibuat. Berikut contoh dari peta datar, peta Indonesia, kemudian peta dunia. Demikian tadi pembahasan kita tentang klasifikasi peta. Sampai di materi berikutnya, saya Pak Arif, guru geografi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.